Perubahan cuaca ekstrim kini menjadi salah satu permasalahan global yang semakin sering terjadi di berbagai negara di dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat mulai merasakan perubahan cuaca yang tidak menentu dan sulit diprediksi. Jika dahulu musim hujan dan musim kemarau dapat diperkirakan dengan cukup jelas, saat ini kondisi tersebut mulai berubah. Hujan dapat turun secara tiba-tiba dengan intensitas yang sangat tinggi, sementara cuaca panas juga bisa berlangsung lebih lama dibanding biasanya. Perubahan ini membuat banyak orang menyadari bahwa kondisi alam sedang mengalami perubahan yang cukup besar. Cuaca ekstrim tidak hanya terjadi di satu wilayah saja, tetapi hampir di seluruh belahan dunia. Beberapa negara mengalami banjir besar akibat hujan deras yang turun dalam waktu singkat. Di sisi lain, ada juga negara yang mengalami kekeringan panjang karena curah hujan yang sangat sedikit. Selain itu, badai, angin kencang, dan gelombang panas juga semakin sering terjadi dan menimbulkan banyak kerugian. Fenomena ini menunjukkan bahwa perubahan iklim telah memberikan dampak nyata terhadap kehidupan manusia dan lingkungan Indonesia. Indonesia juga termasuk negara yang mulai merasakan dampak cuaca ekstrim. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai daerah mengalami banjir, tanah longsor, dan cuaca panas yang lebih tinggi dari biasanya. Bahkan, perubahan cuaca sering terjadi secara tiba-tiba, sehingga masyarakat kesulitan menyesuaikan aktivitas sehari-hari. Para petani, misalnya, mengalami kesulitan menentukan waktu tanam karena musim yang tidak menentu. Nelayan juga menghadapi tantangan akibat gelombang laut yang tinggi dan cuaca buruk yang datang secara mendadak. Dampak cuaca ekstrim tidak hanya memengaruhi lingkungan, tetapi juga kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Banyak rumah rusak akibat banjir dan badai, sementara fasilitas umum seperti jalan dan jembatan juga mengalami kerusakan. Selain itu, cuaca panas yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan kesehatan, seperti dehidrasi dan kelelahan. Anak-anak dan lansia menjadi kelompok yang paling rentan terkena dampak perubahan cuaca tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa cuaca ekstrim bukan lagi masalah biasa, melainkan ancaman serius yang perlu diperhatikan bersama. Para ahli menyebutkan bahwa perubahan cuaca yang semakin ekstrim berkaitan erat dengan perubahan iklim dan pemanasan global. Aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, penebangan hutan, dan cuaca ekstrim tidak hanya terjadi di satu wilayah tertentu saja, melainkan hampir di seluruh belahan dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai negara mengalami bencana alam yang dipicu oleh perubahan cuaca yang tidak normal. Beberapa wilayah mengalami hujan deras dengan intensitas tinggi yang menyebabkan banjir besar dan tanah longsor. Banjir tersebut tidak hanya merendam permukiman warga, tetapi juga merusak jalan, jembatan, sekolah, serta fasilitas umum lainnya. Bahkan di beberapa negara, banjir besar menyebabkan ribuan orang harus mengungsi karena rumah mereka tidak lagi aman untuk ditempati. Di sisi lain, ada juga negara-negara yang mengalami kekeringan panjang akibat berkurangnya curah hujan. Sungai dan danau mulai mengering, sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini juga berdampak besar terhadap sektor pertanian, karena tanaman tidak mendapatkan cukup air untuk tumbuh dengan baik. Akibatnya, hasil panen menurun dan harga bahan pangan menjadi lebih mahal. Kekeringan yang berlangsung terlalu lama juga dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan yang sulit dikendalikan. Selain banjir dan kekeringan, cuaca ekstrim juga memicu terjadinya badai besar dan angin kencang di berbagai negara. Badai yang disertai hujan lebat dan angin berkecepatan tinggi mampu merusak bangunan, menumbangkan pohon, hingga memutus aliran listrik. Banyak masyarakat mengalami kerugian besar akibat kerusakan rumah dan kehilangan harta benda. Tidak sedikit pula korban jiwa yang muncul akibat bencana tersebut. Fenomena ini menunjukkan bahwa cuaca ekstrim dapat memberikan dampak yang sangat serius terhadap keselamatan manusia. Gelombang panas juga menjadi salah satu bentuk cuaca ekstrim yang semakin sering terjadi di berbagai wilayah dunia. Suhu udara yang sangat tinggi dapat menyebabkan gangguan kesehatan, seperti dehidrasi, kelelahan, hingga serangan panas atau heat stroke. Beberapa negara bahkan mencatat suhu tertinggi dalam sejarah akibat perubahan iklim yang semakin parah. Kondisi ini membuat masyarakat harus lebih berhati-hati dalam beraktivitas di luar ruangan, terutama pada siang hari ketika suhu sedang mencapai puncaknya. Fenomena cuaca ekstrim yang terjadi di berbagai negara membuktikan bahwa perubahan iklim merupakan masalah global yang harus diperhatikan bersama. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh satu negara, tetapi oleh seluruh dunia.
Oleh karena itu, kerjasama antar negara sangat dibutuhkan untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menjaga keseimbangan lingkungan. Jika tidak segera ditangani, cuaca ekstrim diperkirakan akan semakin sering terjadi dan menimbulkan kerugian yang lebih besar di masa depan. Indonesia merupakan salah satu negara yang mulai merasakan dampak cuaca ekstrim secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai daerah di Indonesia mengalami perubahan cuaca yang tidak menentu dan sulit diprediksi. Musim hujan sering datang lebih lama dengan curah hujan yang sangat tinggi, sedangkan musim kemarau terkadang berlangsung lebih panjang dari biasanya. Kondisi ini menyebabkan masyarakat harus lebih waspada terhadap berbagai kemungkinan bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Perubahan cuaca yang tidak stabil tersebut menjadi tantangan besar bagi masyarakat maupun pemerintah dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan warga. Salah satu dampak cuaca ekstrim yang paling sering terjadi di Indonesia adalah banjir dan tanah longsor. Hujan deras yang turun terus-menerus menyebabkan sungai meluap dan merendam permukiman warga di berbagai daerah. Selain itu, daerah perbukitan dan pegunungan juga rawan mengalami tanah longsor akibat kondisi tanah yang tidak mampu menahan air dalam jumlah besar. Bencana tersebut sering mengakibatkan kerusakan rumah, jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Tidak sedikit masyarakat yang harus mengungsi karena tempat tinggal mereka terdampak bencana. Bahkan dalam beberapa kasus, banjir dan longsor juga menimbulkan korban jiwa. Selain banjir dan longsor, cuaca panas yang ekstrim juga mulai dirasakan di beberapa wilayah Indonesia. Suhu udara yang lebih tinggi dari biasanya membuat masyarakat merasa tidak nyaman saat beraktivitas di luar ruangan. Kondisi ini dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, seperti dehidrasi, kelelahan, dan meningkatnya risiko penyakit tertentu. Anak-anak, lansia, dan pekerja lapangan menjadi kelompok yang paling rentan terkena dampak cuaca panas. Oleh karena itu, masyarakat perlu menjaga kondisi tubuh dengan memperbanyak minum air putih dan mengurangi aktivitas berat saat cuaca terlalu panas. Perubahan cuaca ekstrim juga memberikan dampak besar terhadap sektor pertanian dan perikanan di Indonesia. Para petani sering mengalami kesulitan menentukan waktu yang tepat untuk menanam karena musim hujan dan kemarau tidak lagi berjalan secara teratur. Akibatnya, banyak tanaman gagal panen akibat kekurangan air atau justru rusak karena hujan yang terlalu deras. Di sisi lain, para nelayan juga menghadapi tantangan akibat cuaca buruk dan gelombang laut yang tinggi. Kondisi tersebut membuat mereka tidak dapat melaut seperti biasanya, sehingga pendapatan mereka menurun. Hal ini menunjukkan bahwa cuaca ekstrim dapat memengaruhi perekonomian besar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Ketika bencana seperti banjir, badai, atau tanah longsor terjadi, banyak aktivitas masyarakat menjadi terganggu. Jalan raya yang terendam banjir menyebabkan kendaraan sulit melintas, sehingga distribusi barang dan kebutuhan pokok menjadi terhambat. Sekolah dan tempat kerja juga sering diliburkan demi keselamatan masyarakat. Kondisi tersebut membuat aktivitas sehari-hari tidak berjalan normal dan menimbulkan berbagai kesulitan bagi banyak orang. Kerusakan akibat cuaca ekstrim juga menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Banyak rumah warga mengalami kerusakan akibat banjir dan angin kencang. Selain rumah, fasilitas umum seperti jembatan, jalan, tempat ibadah, dan jaringan listrik juga sering mengalami kerusakan. Pemerintah harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk memperbaiki berbagai fasilitas tersebut. Para pedagang kecil dan pelaku usaha juga mengalami penurunan pendapatan karena aktivitas jual beli terganggu akibat kondisi cuaca yang buruk. Bahkan, beberapa usaha terpaksa berhenti sementara karena kerusakan tempat usaha atau kurangnya pelanggan. Di bidang pertanian, cuaca ekstrim menjadi ancaman serius bagi para petani. Hujan deras yang turun secara terus-menerus dapat menyebabkan tanaman rusak dan gagal panen. Sebaliknya, musim kemarau yang terlalu panjang membuat lahan pertanian kekurangan air, sehingga tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik. Akibatnya, hasil panen menurun dan harga bahan pangan di pasaran menjadi lebih mahal. Kondisi ini tentu berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat sehari-hari, karena harga makanan menjadi meningkat. Selain petani, para nelayan juga mengalami kesulitan akibat gelombang laut tinggi dan cuaca buruk yang membatasi aktivitas melaut. Selain berdampak pada ekonomi, cuaca ekstrim juga memengaruhi kesehatan masyarakat. Suhu panas yang berlebihan dapat menyebabkan dehidrasi, kelelahan, dan gangguan pernapasan.
Para ahli menyebutkan bahwa perubahan cuaca yang semakin ekstrim berkaitan erat dengan perubahan iklim dan pemanasan global yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pemanasan global terjadi akibat meningkatnya suhu bumi karena banyaknya gas rumah kaca yang terperangkap di atmosfer. Gas rumah kaca tersebut sebagian besar berasal dari aktivitas manusia, seperti penggunaan kendaraan bermotor, asap pabrik, pembakaran hutan, dan penggunaan bahan bakar fosil secara berlebihan. Aktivitas tersebut menghasilkan polusi udara yang membuat panas matahari tertahan di bumi, sehingga suhu global terus mengalami peningkatan. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka perubahan iklim akan semakin sulit dikendalikan. Salah satu penyebab utama perubahan iklim adalah kerusakan lingkungan yang dilakukan manusia tanpa memperhatikan dampaknya bagi alam.